Episode 89, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Ketika wanita itu meninggalkan ruang pertemuan, suasana hati semua orang masih belum tenang untuk waktu yang lama. Pipi Jiang Wan sangat panas dan dia masih bingung, dia bahkan tidak saling mengenal. Tapi pihak lain sepertinya mengenal William. Huang He meminta maaf dan berkata, "Dokter Song, maaf, hal seperti ini tiba-tiba terjadi. Lihat kerja sama kita." Direktur Song juga tersenyum sedikit untuk mengurangi rasa malu. Kerja sama ini secara alami tidak ada masalah, sekarang kita bisa. Ponsel Direktur Song berdering sebelum dia selesai berbicara. Setelah terhubung, Direktur Song mengucapkan beberapa patah kata, dan wajahnya langsung tenggelam. Oke, begitu. Ada apa dengan sutradara Song, apa yang terjadi? Huang He melihat perubahan ekspresi di wajah Direktur Song sekilas. Bukankah ini salah? Maaf Huang Dong dan Wakil Presiden Jiang, kerja sama kita untuk sementara ditangguhkan. Saya tidak yakin tentang situasi spesifiknya. Saya harus segera kembali untuk berdiskusi dengan Dekan Tang, maaf. Direktur Song mengatakan ini dan buru-buru. Dia membawa orang pergi. Huang He dan yang lainnya berdiri di ruang pertemuan dengan bingung. Mata semua orang secara alami tertuju pada Jiang Wan dengan tidak ramah. Wakil manajer Jiang, apa yang sedang terjadi? Apakah kamu mengenal wanita itu sekarang? Huang He juga menahan amarahnya, dia tahu betul bahwa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan wanita itu sekarang. Apalagi barusan, wanita itu juga menyebut nama William, itu sia-sia. Kali ini, William lah yang menyebabkan masalah, yang menyebabkan kerjasama antara Bikan dan Tang Ren gagal. Wajah Jiang Wan sedikit dingin, dia mengambil tasnya, menahan emosinya, dan menyapa Huang He. Maaf Huang Dong, saya harus kembali terlebih dahulu. Setelah berbicara, Jiang Wan langsung meninggalkan ruang pertemuan. Begitu dia pergi, ruang pertemuan terus bergumam. Huang Dong, saya pikir masalah ini ada hubungannya dengan wakil manajer Jiang 80%. Peluang yang bagus, tapi prospek besar dari daftar Bikan kita dirusak oleh wakil manajer Jiang. Siapa wanita itu sekarang? Oke. Dia sangat dingin dan galak, aku khawatir sampai sekarang auranya terlalu buruk. Beberapa orang sedang mengobrol, dan ada lebih banyak ketidakpuasan pada kata-kata Jiang Wan. Huang He menamparkan meja dan berkata, oke, kalian semua diam. Huang He sakit kepala sekarang, Jiang Wan juga dikalahkan, dan tentu saja dia memiliki lebih banyak keraguan dan penyangkalan terhadapnya. Pada saat yang sama, matanya kembali ke sisi William. Dia tidak perlu pergi ke perusahaan. Semuanya diserahkan kepada Su Qing. Dia percaya pada kemampuan Su Qing. Untuk pertama kalinya, sepupu Jiang Wan, Jiang Ling, berinisiatif mengajak William berkencan. Keduanya bertemu di Game City, dan Jiang Ling juga membawa beberapa teman. Sepupu ipar, mengapa kamu ada di sini sekarang? Jiang Ling melihat William datang perlahan, dan segera berlari dengan manis, mengaitkan lengan William, tampak sangat patuh dan patuh. Ini tiba-tiba datang, membuat William sedikit tidak bisa diterima, dan berkata dengan curiga, apa yang kamu cari? Jiang Ling tersenyum dengan mulut terkulai, ayo bermain denganku, dan aku tunjukkan temanku. Tujuan Jiang Ling hari ini sesederhana bermain dengan William. Tentu tidak. Pertama kali teman-teman itu melihat William, mereka sangat jijik, dengan ironi di wajah mereka. Jiang Ling, ini sepupumu yang lemah, benar-benar memiliki kepribadian, gaya pengemis populer sekarang. Ling Ling, dia terlihat seperti orang brengsek, bisakah dia mengundang kita bermain selama sehari? Lupakan saja, ayo kembali, sangat kecewa tinggal bersama orang seperti ini, saya pikir saya kehilangan poin. Beberapa orang Anda berkata dan saya berkata, berlari ke William kemana-mana. Aku pergi, pria ini terlalu miskin. Sepatu di kakiku adalah sepatu kets kotor dengan merek yang tidak dikenal, dan kaos biru juga berwarna putih, yang sepertinya tidak cocok dengan itu. Melihat pria besar itu meremehkan William, Jiang Ling segera menjawab, apa yang kamu tahu, sepupu saya luar biasa. Apakah kamu tahu Zheng Tai? Dia menghormati sepupu saya. Dia membawa teman-temannya keluar hari ini hanya untuk pamer. Mendengar mereka mengolok-olok William sekarang, Jiang Ling secara alami kesal. Zheng Tai. Beberapa orang melirik saya, diikuti dengan tawa perut. Jiang Ling, kamu tidak akan jadi brainwash kan? Tahukah kamu siapa Zheng Tai itu? Sama seperti dia, bisakah kamu mengenal Zheng Tai? Jika dia bisa mengenal Zheng Tai, aku akan berlutut dan memanggilnya Tuan Ya. Beberapa anak laki-laki berpakaian gaya mencibir dan mencibir. Zheng Tai, orang-orang yang biasanya mengacaukan masyarakat ini, secara alami mengetahui reputasi Tai Ye, kaisar bawah tanah kota Sangjiang.
Ratusan tempat, ratusan saudara. Taruh William di kepala Zheng Tai. Itu tidak mungkin, ini hanya lelucon internasional. JMC cemas, tiba-tiba menghentakkan kaki mereka, meraih lengan Chan, berkata, William, kamu katakan saja itu tidak benar, kamu sekarang menelepon Zheng Tai, jadi dia akan segera datang. JMC misi pemarah. Dia belum pernah ditanya sebelumnya, dan tentu saja dia sangat tidak yakin. Akan tetapi, William menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, saya tidak tahu Zheng Tai, Jiangling, apakah Anda melakukan kesalahan? Hahaha. Kemudian ada ledakan tawa. Kulit Jiangling memerah, dan dia merasakan penghinaan dari teman-temannya. Dia sekarang seperti burung pegar tak berambut, berdiri telanjang di depan semua orang, dimarahi dan diejek oleh orang lain. Ling Ling, tidak apa-apa, kakak iparmu berkata begitu, jangan berbohong kepada kami tidak akan menertawakanmu. Kakak iparmu adalah orang yang jujur, terlalu tidak tahu malu. Lupakan saja, ayo pergi dan bermain sendiri. Beberapa teman pergi di tengah tawa. Jiangling sangat marah sehingga dia berbalik dengan marah, menamparkan William dengan tamparan, dan mengutuk keras William. Mengapa kamu tidak mengatakan yang sebenarnya? Saya ditertawakan oleh mereka, apakah kamu sangat bahagia? Tapi, William mengangkat tangannya menahan tawaran Jingling. Jiangling, saya menasihati Anda, jangan hanya berpikir untuk menggunakan saya jika Anda baik-baik saja. Jika bukan karena Anda menjadi sepupu Jiang Wan, Anda mungkin tidak dapat berdiri dan berbicara dengan saya seperti ini. Sekarang Anda tahu. Sikap William langsung dingin, nada suaranya dingin, dan sedikit amarah muncul di matanya. Jiangling tertegun, tangannya terlempar, dan dia menatap William dengan ketakutan dan marah. Untuk waktu yang lama dia mencekik kalimat, William, kamu akan menyesal. Saya berani membunuhmu. Penuh kebencian. Jiangling sangat kesal. Dia diejek oleh teman-temannya hari ini dan William galak. Dia tidak pernah begitu malu. Namun, William dengan samar berkata, kamu melakukan apapun yang kamu inginkan, tetapi aku memperingatkan kamu, jika kamu berani melakukan sesuatu yang luar biasa, kamu akan menanggung risikonya sendiri. Setelah itu, William berbalik, memasukkan tangannya ke dalam saku celananya dan pergi. Melihat William pergi, Jiangling sangat marah dengan popularitas, menginjak kakinya di tempat dan berkata dengan marah, William, jika Anda berani untuk memprovokasi saya akan membuat Anda menyesal. Aku sangat marah. Ini cara termudah untuk memperbaiki William adalah dengan mengancamnya dengan kejadian itu. Setelah William pergi, dia pergi ke grup Sengding untuk bertemu dengan Qiao Fugui. Tuan, saya telah menyiapkan hadiah ulang tahun yang Anda inginkan, apakah saya perlu membukanya untuk Anda? Qiao Fugui tampak hormat, dan sekretaris wanita berambut pirang di belakangnya memegang kotak brokat seukuran kepalan tangan. Kotak brokat itu sangat halus, lihat kotak untuk mengetahui bahwa isinya sangat berharga. William Chen mengambilnya langsung dan berkata, tidak, ini hanya hadiah. Kotakmu terlalu banyak. Ubah ke yang normal. Segera, sekretaris wanita meletakkan kotak biasa lagi dan William memegangnya di tangannya. Lalu dia mengangguk lega. Oke, kalau begitu aku akan kembali dulu. William berdiri, dan ketika dia berjalan ke pintu, dia tiba-tiba berhenti dan bertanya perlahan, Su Suejun, kapan aku akan berada di Sangjiang? Nona Su, aku khawatir itu akan terjadi dalam 2 hari ini. Ini dia. Jawab Qiao Fugui, ekspresi khawatir muncul di wajahnya. Sejarah cinta tuan muda. Nona Su Jiasan, tidak mudah untuk memprovokasi. Terutama kejadian tahun itu yang sangat menyakitinya. Dalam beberapa tahun terakhir, Su Suejun mencari William, dan selama periode inilah William mewarisi aset keluarga dan diselidiki oleh Su Suejun. William tidak mengatakan apa-apa, jadi dia pergi. Hari ini, Yang Guilan keluar lebih awal, mengenakan kemeja bibi kotak-kotak, membawa sup ayam tulang hitam yang direbus sendiri, naik taksi, dan datang ke Sengding Group. Hatiku indah, dan aku berjalan dengan angin. Mengapa Yang Guilan datang ke sini? Wajar saja untuk melihat Qiao Fugui. Dia berpikir dengan sangat jernih, menipu kekayaan Qiao, dan kemudian meminta uang kepadanya. William menyelamatkan hidupnya, bagaimana mengatakan, jutaan ini terlalu sedikit. William malu bertanya, Yang Guilan tidak tahu malu, dia berkulit tebal, Anda butuh 10 juta, 10 juta tidak akan berhasil, lalu 5 juta, jika tidak, dia akan membuat masalah. Perusahaan sebesar itu, atau orang terkaya di kota Sangjiang, pasti kaya dan tidak akan peduli dengan jutaan ini. Begitu dia sampai di bawah gedung kelompok, Yang Guilan turun dari mobil dan hanya melihat sekelompok orang berjalan keluar di pintu masuk gedung kelompok. Ini Yori. Mata Yang Guilan tajam, dan segera bergegas. Tapi tiba-tiba, Yang Guilan berhenti.
Bukankah orang di sebelah Qiao Fugui dan William? Bagaimana bisa si pengecut itu datang ke sini? Yang Guilan buru-buru bersembunyi, mencibir pantatnya yang gemuk dan melihat kepalanya, dan melihat bahwa William telah diminta oleh Qiao Fugui untuk naik ke Bentley. Ya silahkan. Dia dapat melihat dengan jelas bahwa Qiao Fugui memperlakukan William dengan sangat hormat, membungkuk, dan membuka pintu secara langsung. Ini, bagaimana mungkin? Apakah ini benar-benar menantu sampahmu sendiri, William? Bersambung.